dengar, saya sudah tahu pendeta ini tuh dari tahun 97, bro. Saya sudah tahu pendeta ini tahun 97. Ya, saya sudah curiga ini orang ada yang tidak beres. Tapi wah, sama teman-teman saya itu dielu-elukan kan. Saya mah udah rada-rada nggak asik lah, udah nggak nyaman dengan orang ini. Terus singkat cerita, 2 tahun yang lalu ya, heboh itu. Satu pendetanya, yang satu itu arrangernya, bro. Ini arranger paling topnya Indonesia, arranger lagu rohani paling top di Indonesia. Komo juga. Nah, karena karena ditolak tadi, karena menolak, harusnya jangan menolak, tetapi mengarahkan, diterima dan dikasih tahu, dan mereka suruh sharing pengalamanmu jadi LGBT itu bagaimana, kenapa kamu suka LGBT, harus dibuka begitu. Lalu diarahkan, kalau menurut iman Kristen itu seperti ini, tapi kan langsung ditolak begitu aja kan. Jadi orang-orang ini pada nggak mau masuk, biasanya pada terus jadi pura-pura. Ya, saya mau nambahkan deh, ini Ibu siapa ini tadi? Ya, Galaru. Saya menambahkan, memang Bu, saya melihat polanya, karena sebetulnya bahkan jadi begini, orang Katolik ya, saya sebutlah satu orang Katolik di Indonesia ini, bukan sebut, artinya saya menuju kelompoknya ya, secara gereja Katolik di Indonesia ini saya kira melenceng dari ajaran Katolik ini. Saya mengamati betul. Gereja Katolik di Indonesia ini sudah Islam. Ya, Islam. Gereja Katolik di Indonesia itu agamanya Islam. Jadi nggak ada orang Katolik di Indonesia. Saya beri contoh. Ketika jadi begini, terhadap LGBT deh misalnya ya. Saya ambil contoh LGBT. Gereja Katolik ya, secara resmi di Vatikan mengatakan kita tidak boleh membenci LGBT, ya. Kita tidak boleh ya membunuh LGBT. Kita tidak boleh ya mengintimidasi LGBT. Karena LGBT manusia, bagaimanapun juga dia manusia. Kita tidak berhak membenci sesama manusia. Itu statement resmi dari Paus Fransiskus. Resmi ada di Vatikan. Yang nggak percaya, ya Anda buktikan. Ya, kalau saya bohong, gantung saya. Saya katakan apa adanya. Memang itu resmi dari Paus Fransiskus. Tetapi gereja-gereja di Indonesia menyebarkan kebencian. Dari mulai statement, kalau ada LGBT, ya itu nggak benar, sesat. Loh, Anda jangan mengatakan sesat. Anda mengatakan LGBT sesat. Loh, tapi gerejanya sendiri nggak mengatakan sesat loh. Ya, Anda nggak boleh membenci loh. Anda mengatakan mereka sesat, Anda membenci. Anda biadab namanya Anda ini seperti orang Islam kalian ini. Ya, gereja mengatakan LGBT boleh beribadah di gereja. Itu statement resmi dari Paus Fransiskus. Mereka tidak dilarang pergi ke gereja. Mereka tidak dilarang beribadah. Tetapi gereja di Indonesia kan melarang. Ya kan? Gereja Katolik di Indonesia kan melarang. Nah, jadi yang saya katakan. Masa sih, bro? Oh iya, Pak, melarang, Pak. Saya tahu banyak orang Katolik ini, Pak. Gereja Katolik Indonesia melarang LGBT tentang LGBT. Iya, Pak. Bukan salah resmi, Pak. Melarang kali, maksudnya mendiskriminasi mungkin ada kali. Iya, jemaatnya. Kalau dari romonya saya kira enggak, tapi dari jemaatnya mendiskriminasi mungkin. Iya, kan kultur Indonesia yang jelek itu kan. Ya, sebentar, Pak. Saya mau ke situ arahnya. Jadi begini. Memang secara resmi, sudah saya katakan, secara resmi gereja tidak membenci LGBT. Secara resminya begitu. Tetapi kultur daripada rakyat Indonesia, baik yang Islam maupun yang Katolik, mendiskriminasikan orang LGBT. Nah, ini adalah sebuah kesesatan. Ya, kalau dikatakan penistaan agama, inilah penistaan agama sebetulnya. Ya, gereja secara resmi tidak membenci LGBT loh. Ada di Vatikan itu. Nah, tetapi di Indonesia jemaatnya membenci LGBT, dan inilah sebuah ya melenceng begitu. Ya, ini sudah tidak sesuai ajaran Katolik. Ini tidak sesuai ajaran gereja Kristen. Jadi orang Indonesia ini Kristennya Kristen Islam, Kristen Kadrun, Kristen Yaman. Ya memang begitu. Nah, jadi kalau dikatakan orang-orang jemaat Indonesia ini baik dari gereja Gilbert, dari dulu saya mengkritik gereja Gilbert karena Gilbert lumayan dong biadab. Gilbert Tumondong, Philip Mantova, ya jemaat Katolik, semua orang Islam. Kalian bukan orang Kristen, kalian Islam. Ya, bahkan orang-orang yang bukan Kristen sekalipun,
kalau kalian mendiskriminasi orang LGBT, kalian Islam. Karena di mana-mana ya kita nggak seharusnya saya katakan begini aja dah. Ya, dia berpikirlah dengan logika. Kalau ada orang LGBT dicambuk itu benar apa enggak lah, gitu aja dulu deh ya. Ya kan misalnya begitulah. Misalkan di sekolah deh atau di mana lah misalnya di gereja gitu ada orang lagi berdoa LGBT itu dicambuk itu benar apa enggak? Jadi kalau kalian mengimani yang begitu, ya kalian sesat. Karena di gereja nggak ditulis begitu. Nggak ada ayat di Alkitab LGBT cambuk itu nggak ada. Justru di Al-Quran disebutkan LGBT dibunuh. Itu di Islam yang ada. Jadi kalau kalian di Indonesia meyakini bahwa LGBT harus dicambuk, harus dibunuh, kalian bacanya itu bukan Alkitab berarti. Kalian selama ini baca Al-Quran itu berarti ya. Ini biar jelas ini. Ya kadang-kadang nggak ditulis begitu. Cuma di Indonesia aja yang lakukan itu ya. Ini biar jelas nih. Ya, tadi benar kata Pak Paul. Memang jemaatnya mengikuti kultur-kultur gobloknya orang Islam ini. Kultur barbar soalnya memang. Ya, kultur barbarnya orang Islam. Jadi yang pertama dia bukan Katolik kali bro. Mungkin gini ya. Kalau Katolik itu setahu saya malah welcome loh bro sama orang-orang aneh-aneh itu. Justru kebanyakan itu dari gereja Protestan bro yang rada-rada dari gereja karismatik terutama ya. Dikit-dikit setan gitu ya. Jadi gereja Pentakosta karismatik justru yang kebanyakan rada aneh-aneh. Kalau dari Katolik, menurut saya ya, yang saya ngerti, saya tidak banyak ke gereja Katolik ya, selama di Indonesia ya. Jadi saya mungkin kamu lihat mungkin beda. Yang beberapa gereja Katolik yang saya tahu, malah banyak LGBT di sana, malah bebas merdeka loh bro. Tapi kalau di gereja Pentakosta karismatik, memang mereka diskriminasi bro, terang-terangan, karena dianggap ada setannya kan. Ya ini dia Pak, makanya ini memang menjadi masalah kalau LGBT ini memang gini, kita kan tidak boleh membenci LGBT, kita harus terima. Kalau mereka nggak kita terima, bagaimana mereka mau mengenal Tuhan Yesus kan? Jadi kita harus menerima. Cuman masalahnya ini kan Indonesia kan tidak siap, kultur Indonesia kan. Lalu orang ini masuk ke gereja nih para LGBT ini kan, terus nular yang lain. Itu memang LGBT itu menular bro, karena ketika mereka gaya aksi banci-bancian begitu kan ikut-ikutan kan, pada ikut-ikutan, terus udah gitu macarin orang gereja kan, akhirnya kan jadi homo, bikin orang jadi homo itu gampang, ditiduri aja, jadilah dia homo langsung jadi. Pak. Nah terus jadi masalahnya gereja itu karena tidak diberikan pendidikan yang benar, jadinya gereja itu jadi kayak paranoid, terus dipakai ini ada setannya nih orang LGBT, ya bukannya setan itu, setannya ya dia sendiri. Jadi masalahnya kan, ingat nggak itu ada pendeta Pentakosta itu, pendeta gereja karismatik yang penulis lagu terkenal sekali bro, nggak taunya dia ngaku dia homo loh bro. Itu yang gerejanya jemaatnya ribuan bro, jemaatnya ribuan. Aku homo, ya puyeng coba. Saya begitu dengar, saya sudah tahu pendeta ini tuh dari tahun 97 bro, saya sudah tahu pendeta ini tahun 97. Ya, saya sudah curiga ini orang ada yang tidak beres. Tapi sama teman-teman saya itu dielu-elukan kan. Saya mah udah rada-rada nggak asik lah, udah nggak nyaman dengan orang ini. Terus singkat cerita, 2 tahun yang lalu ya, heboh itu. Satu pendetanya, yang satu itu arrangernya bro. Ini arranger paling topnya Indonesia, arranger lagu rohani paling top di Indonesia. Homo juga. Nah karena karena ditolak tadi, karena menolak, harusnya jangan menolak, tetapi mengarahkan, diterima dan dikasih tahu, dan mereka suruh sharing pengalamanmu jadi LGBT itu bagaimana, kenapa kamu suka LGBT, harus dibuka begitu, lalu diarahkan. Kalau menurut iman Kristen itu seperti ini, tapi kan langsung ditolak begitu aja kan. Jadi orang-orang ini pada nggak mau masuk, biasanya pada jadi pura-pura. Karena takut didiskriminasi itu tadi yang kamu bilang, itu benar kalau di gereja Pentakosta nanti memang didiskriminasi. Tapi kalau di gereja Protestan seperti di GKI, nggak terlalu. Kalau di Katolik malah enggak loh bro, karena Katolik itu kan sudah ada juklaknya, ya kan?
Wah, itu jelas. Kalau Katolik itu kan taat pada hierarki kan. Kalau Iya, gereja ideal ya Pak. Pentakosta karismatik kan enggak kan. Jadi gereja karismatik itu justru yang para LGBT itu didiskriminasi dengan luar biasa sekali, kasihan. Ada pelayan, kecuali beberapa ya, kalau dulu tempat saya ibadah itu, tempat saya pertama kali jadi pendeta itu ya, gembalanya itu sangat terbuka sekali sehingga diberi wadah, malah kita ada pelayanan LGBT. Jadi orang ini masih tetap LGBT, cuman ada satu bekas LGBT yang disuruh melayani ke sana. Jadi mereka melayani diri mereka sendiri, ya nggak lain baru nggak apa-apa, yang penting diajarin dan di sharing kenapa saya nggak mau jadi LGBT lagi, tanpa harus menghina mereka, Tadi yang kamu bilang itu memang itu tema yang sulit tuh, kalau kamu bahas begitu, waduh, itu sulit sekali tuh bahasnya tuh, mau bagaimana caranya tuh ke orang Indonesia. Kalau di sini kita gampang ngomongnya, tapi kalau di Indonesia kita cerita itu, wah bisa pendetanya dihujat itu bro. Nah, itu dia, Pak. Makanya saya katakan, orang Kristen di Indonesia ini bukan orang Kristen, Pak, tapi orang Islam. Nggak ada orang Kristen di Indonesia. Ajarannya semua melenceng. Ini kan tidak sesuai doktrin gereja sebetulnya kan, membenci LGBT lah, apa. Inilah sebetulnya, justru yang Islam mengajarkan begitu. Karena di Al-Quran diajarkan, diskriminasi, ada orang homo ya. dibunuh. Iya, ada orang homo dibunuh, itu Islam. Jadi Itu kan dilempar itu kan. Kalau di negara Islam itu dilempar dari atas gedung itu, bro. Iya, LGBT Pak. itu. Nah, lucunya ini begini-begini ini. Nah, inilah sebuah ajaran Islam. Jadi saya katakan, orang Kristen di Indonesia ini bukan orang Kristen loh. Tapi pengikut Muhammad itu lebih tepatnya ya. Ya, Ajaran framing Islam ya. ya, ajaran Iya. Muhammad ini. Framing Mau tambahin Islam. dikit, tadi Pastor Paul tentang gereja karisma, Alexis kan bilang tentang Katolik ya. Saya punya teman Katolik di tempat kerjaan saya. Saya nggak habis pikir ya. Ini pertama kali dalam hidup saya. Dia adalah seorang guru Katolik, pendidikan agama Katolik, sarjana Katolik ya. Di sekolah saya. Jadi kita lagi di ruangan guru ini. Ini saya tahu dari teman saya yang Protestan, yang Kristen Protestan ya. Saya diceritain bahwa dalam satu di ruangan staff room itu kita lagi bercanda-candaan, tetapi intinya adalah ada seorang guru Muslim juga di situ bercanda-canda. Terus ayo dong ngucapin syahadat gitu ya ke guru Katolik ini. Saya nggak tahu awalnya gimana, tapi saya diceritain seperti itu. Nah, ayo dong. Nah, si guru Katolik ini, ayo ajarin saya. Benar-benar diucapin. Dan saya kaget ya. Setahu saya, kalau kita tahu ya ajaran Kristen dan Katolik, maksudnya kuat lah. Kita tahu bahwa syahadat itu memang ketika kita mengucapkan itu ya memang kalian sudah berpindah gitu loh. Tapi ini tuh saya kaget bahwa seorang pendidikan beragama Katolik dan dia adalah seorang guru Katolik, dia mengucapkan syahadat itu gitu loh, meskipun konotasinya cuma candaan. Jadi benar apa yang dikatakan si Alexis ini ya, jadi kebawa framing kadrun itu gitu loh, infiltrasi framing dari apa kulturnya si kadrun itu, jadi bahan candaan, jadi ini, jadi kita nggak bisa lagi membedakan gitu loh. Itu aja. Coba yang lain. Ini Pak Paul Dere dulu nih, Pak Paul Dere, silakan. Ya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.